Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 150. Yulia mengangguk 3 kali. Harus Mas Ubi tentunya yang mengetes aku mau Mas Ubi yang menjadi orang pertama yang tahu aku mampu melakukannya. Tangan kekar Ikram mengelus perut Yulia lalu mengecupnya. Sayang, lihat Amimu, kamu juga yakinkan jika Amimu pasti bisa hafal 30 juz al-9 uran? Ikram meletakkan telinganya di perut istrinya lalu mengangguk seperti dia tengah menggobrol dengan anaknya. Katanya, iya sayang, Emi pasti bisa. Kalau memang gak bisa dan hanya beberapa juz saja yang hafal, biar anak kita yang akan meneruskannya lalu memberikan mahkota di surga untuk kamu. Tanpa sadar mata Yulia berkaca-kaca. Walaupun suaminya yang mengatakannya, tapi dia merasa terharu. Anak yang ia kandung ini akan mengangkat derajatnya suatu saat nanti. Amin Mas. Aku sangat ingat bersama kamu selamanya dan anak kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin sayang. Maka dari itu kita harus perbanyak amalan baik karena hanya amal perbuatan baiklah yang akan menemani kita untuk menentukan kita akan pergi kemana setelah kita mati. Sayang, panggil Ikram setelah beberapa menit menatap paras cantik istrinya yang tidak pernah bosan dia tatap. Pria yang memakai koko biru muda dengan sarung hitam itu mengambil cadar dari tangan istrinya lalu mulai memasangkannya. Dia mulai mengecup kening istrinya dalam-dalam, membuat Yulia meresapi hangat bibir suaminya pada keningnya. Mas suka kalau kamu pakai cadar sayang. Tapi aku belum siap Mas. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kenapa sih Mas ingin aku pakai cadar? Dengan senyuman manisnya Ikram menjawab. Karena Mas tidak ingin pria selain Mas melihat paras cantikmu ini. Dia menyentuh pipi istrinya dan mengelusnya dengan lembut. Mas suami pencemburu. Jangankan wajahmu yang terlihat, bayanganmu saja Mas tidak ingin membaginya pada orang lain, Zaujati. Masya Allah Mas Ubiku, ucap Yulia menggesekkan hidungnya dengan suaminya. Begitu gemas. Masya Allah Emiku, balas Ikram dengan senyuman tak pernah pudar. Bahagia selalu. Sayang, karena bahagia Mas ada padamu. Apa yang para santri putra lakukan selama di pesantren ketika sore hari tiba di mana mereka dibebaskan dari belajar? Tentu saja banyak. Sebagian orang santri yang ingin cepat-cepat lulus, mereka semakin gencar dalam hafalannya walaupun waktu sore adalah waktu bebas untuk mereka. Ada juga para santri putra yang menghabiskan waktu sore mereka di dapur pesantren. Biasa mereka selalu masak bersama walaupun menunya sangat sederhana, tapi kebersamaannya tidak boleh dilewatkan. Tentu sambil diiringi sholawat tentunya agar suasananya semakin meriah. Atau ada juga yang melamun di depan asrama mereka dan juga ada yang tidur di sore hari seperti ini. Dari semua itu kebanyakan para santri putra pergi ke lapangan pesantren. Tentu saja pesantren Ar-Rahman memiliki lapangan untuk olahraga atau senam setiap seminggu sekali selalu diadakan agar tubuh para santri sehat. Dan lapangan ini juga selalu menjadi tempat para santri putra bermain bola. Seperti sekarang ini Zayan dan teman-temannya tengah bermain bola. Pria pemilik tubuh atletis itu memakai kaos hitam penuh dengan keringat di seluruh tubuhnya, begitu lihai menggiring bola menuju gawang. Dia begitu pandai menghindari serangan sampai akhirnya gol. Zayan berseru heboh karena dia memasukkan bola ke gawang, mengelilingi lapangan penuh semangat, sampai akhirnya memeluk tubuh Baya karena tim mereka dapat 1 poin. Namun tunggu, kenapa pemain lawan terlihat senang? Zai, antum benar-benar gak bisa main bola ya? Lihat antum golin bolanya ke gawang. Punya kita bukannya gawang lawan. Kesal Ryan mengusap rambutnya ke belakang hingga wajah tampannya itu terlihat. Tahu nih Zai,
Gawan kita malah kamu bobol jadinya 3-0. Kita masih gosong loh. Udah jangan pada salahin Zayan. Ayo kita main lagi. Seru Baya menepuk pundak mereka. Semangat-semangat. Tim kita pasti menang. Cek ini pertama kalinya gue main bola. Di sekolah gue dulu selalu main basket bukannya bola, gumam Zayan, mulai fokus bermain kembali. Baya keren banget main bolanya. Masya Allah calon imam aku, celetuk Gendis. Senyum-senyum sendiri, semakin kesemsem pada pesona santri putra itu. Astagfirullah zina pandangan. Ingat kita ke lapangan bukan mau lihat mereka main bola tapi kasih amplop ini ke Ustadz Ilyas, tegur Hawa menutup mata Gendis lalu. Menariknya pergi. Aku mundur aja deh, malu soalnya, ucap Maryam. Jangan malu atuh Mar, kita kan disuruh anterin surat ini, sahut Irma menarik tangan. Maryam yang berniat akan pergi. Tapi kan Ustazah Amirah hanya suruh Hawa sama kamu Irma, kenapa juga aku harus ikut? Biar dapat pahala bareng-bareng Mar, kita kan bantu Ustazah Amira yang hari ini sibuk, sahut Hawa. Terpaksa Maryam ikut karena kedua tangannya ditarik oleh sahabatnya. Ustazah Amira sedang sibuk entah sibuk apa karena Hawa dan Irma tiba-tiba disuruh memberikan amplop yang isinya uang katanya untuk membeli alat hadroh yang sudah rusak pada Ustadz Ilyas. Gendis tentu saja ingin ikut dan Maryam mau tak mau harus ikut juga. Woy menjauh dari sana. Awas ada bola. Teriak para santri putra yang tengah bermain bola saat tendangan maut Zayan tidak sengaja dia lambungkan tepat ke arah para santriwati di depan pagar yang ingin lewat. Baik Hawa, Gendis dan Irma menghindar, namun Maryam belum sempat dan berakhir. Wajahnya harus terhantam oleh bola yang terlempat kuat padanya. Astagfirullahaladzim, Maryam. Hawa menepuk pipi Maryam dengan panik. Maryam lihat jari tanganku ada berapa? Ada 3. Aku baik-baik aja Haw. Padahal jari Hawa terlihat 2 bukannya 3. Hidung Maryam berdarah. Histeris Gendis shock. Woi kalau main bola pelan-pelan dong. Lihat sahabat kita pingsan nih. Teriak Irma tak terima. Semua orang terkejut terutama Zayan yang pelakunya. Panggil dokter pesantren. Seru Baya mendorong santri putra bernama Mamat. Cepat Mat panggil dokter Siva sekarang. Semua panik sedangkan Zayan hanya bisa tertegun apalagi saat dia mendekat ke arah pagar di mana terlihat darah di hidung perempuan yang dia kenali. Biar gue yang gendong dia ke UKS. Jangan. Kalian bukan mahram. Cegah Hawa. Cek di saat keadaan genting gini bisa-bisanya masih memikirkan hal itu. Darahnya keburu keluar banyak kalau nunggu dokter Siva datang. Minggir biar gue yang bawa Maryam ke UKS. Terpaksa Hawa, Irma dan Gendis mundur. Mereka meminta maaf dalam hati pada Maryam yang sudah tak sadarkan diri kini digendong oleh Zayan dari belakang. Ini mah siap-siap Zayana kena hukum karena gendong Maryam, celetuk Rion. Tapi kan Zayan hanya nolong Maryam ke UKS, mana mungkin kena hukum, ucap Baya. Apapun alasannya Zayan akan kena hukum karena dia menggendong santriwati yang bukan mahramnya, sahut Ryan. Sena. Yulia datang ke asrama Fatimah tapi saat masuk ke dalam ternyata sepi. Tidak ada keempat sahabatnya. Padahal di sore seperti ini mereka selalu ada di dalam asrama. Cek, mereka main kemana coba? Kenapa gak ajak-ajak aku? Hati Yulia kesal membayangkan mereka berempat tanpa dirinya berenang senang. Tapi mungkin mereka bentar lagi akan pulang ke asrama. Aku kan tadi pagi udah bilang sama mereka jika aku akan datang ke asrama. Menunggu mereka pulang, Yulia menatap kamar asramanya yang begitu rapi. Tempat tidurnya yang kini berada di ranjang bawah dan juga lemari kecilnya pun nampak rapi.
Apalagi isinya, sepertinya salah satu sahabatnya sering membersihkannya. Tokek. Suara tokek terdengar membuat mata Yulia berbinar. Dia mengenali suara tokek itu. Itu tokek peliharaannya. Tunggu, memangnya semua suara tokek berbedakah? Menurut Yulia berbeda, apalagi tokek peliharaannya dia sangat mengenalinya karena diurus dari saat tokek tersebut masih bertelur. Hua Tok, kamu gak lupain majikan cantikmu ini kan? Tokek yang berada di dinding dekat lemari pakaian itu mulai melompat ke atas kasur lalu mengeluarkan suara tokeknya lagi. Ternyata kamu masih mengenali majikanmu ini. Mau makan? Yulia membuka lemari pakaiannya. Terlihat di sana ada kaleng yang berisikan makanan yang selalu Yulia berikan pada tokeknya. Tubuh kamu gede banget, Tok. Kamu gak lagi hamil kan? Lupa, kamu kan jantan, bukan betina. Yulia berjongkok di bawah ranjang miliknya lalu mengelus tokek kesayangannya yang sudah lama ia abaikan keberadaannya. Makan yang banyak biar kamu sehat terus, Tok. Kamu udah punya anak berapa sekarang dari betinamu? Pasti kamu pernah godain para betina di luar sana kan? Atau di asramaku ini kamu nyembunyiin banyak tokek betina lagi? Yulia memicingkan matanya penuh curiga. Tokek tersebut hanya menatap lalu melanjutkan makan. Kamu harus jadi tokek jantan yang setia, Tok, kayak Mas Ubiku. Jangan berpaling ke betina lain, oke? Tokek tersebut bersuara membuat Yulia semakin mengelusnya dengan lembut. Mana atuh, kenalin tokek betina kamu sama majikanmu ini. Masih malu-malu ya? Goda Yulia mencolek-colek bagian wajah tokeknya lalu tertawa kencang. Sepertinya hewan peliharaannya ini malu. Dia seperti orang yang tak waras karena berbicara dengan tokek. Tetap duduk di kasur, kamu jangan naik ke tubuhku karena kaki dan tanganmu lengket, susah untuk lepasnya nanti. Dan tokek tersebut menurut, masih berada di kasur. Sehat terus, Tok. Walaupun kata orang aku aneh karena pelihara tokek, tapi kamu satu-satunya hewan yang selalu mendengar keluh kesahku selama ini. Makasih banyak udah mendengarkan semua kesedihanku. Sekarang aku udah ada Mas Ubi yang mendengarkan keluh kesahku. Tokek tersebut kembali bersuara membuat Yulia tersenyum tipis. Habiskan makanannya karena kata Mas Ubi mubazir kalau gak dihabiskan. Iya, aku hampir lupa. Aku sekarang punya hewan peliharaan yang baru. Dia gak bisa hidup di darat, bisanya di dalam air. Lihat ini, Tok. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Yulia memperlihatkan cupang merah di saku gamisnya yang sengaja dia bawa untuk dia pamerkan pada keempat sahabatnya. Botol kecil yang terbuat dari kaca, terlihat cupang cantik di sana. Aku gak selingkuhin kamu kok, Tok. Kamu hewan pertama di hatiku, dan cupang hewan keduanya. Lihat, bukankah cupang ini cantik? Aku tadinya mau memakannya tapi sayang. Aku susah-susah nyari minggu lalu di sungai belakang rumahku. Jadi aku memutuskan buat beli. Tok, kamu mau kemana? Jangan pergi dong. Tokek tersebut malah pergi, merayap ke dinding lalu bersembunyi di balik lemari. Kamu kecewa ya aku pelihara hewan lain selain kamu? Maaf deh, Tok, jangan cemburu kayak gini atuh. Yulia berusaha mendorong lemari pakaian agar bisa melihat tokeknya yang bersembunyi di balik sana, tapi lemarinya ternyata begitu berat. Tok, kamu jangan pundung, Tok, kamu kan udah gede. Iya, majikan cantikmu ini gak akan pelihara cupang. Ini sekarang cupang punya Mas Ubi. Hanya kamu hewan peliharaanku satu-satunya. Mau jalan-jalan gak nih? Jarang-jarang loh majikanmu baik ajak kamu keluar. Dan hebatnya si tokek kesayangan Yulia itu keluar dari tempat bersembunyiannya. Tokek pinter. Sekarang masuk ke saku gamisku. Ayo kita jalan-jalan daripada nunggu keempat sahabatku yang entah kemana mereka.
Namun tokek tersebut malah membuang muka sambil bersuara. Kamu gak mau satu saku dengan cupang? Oke, cupangnya aku taruh ke saku lain. Sekarang jangan ngambek lagi, oke? Setelah aksi saling bujuk, akhirnya Yulia pergi dengan kedua saku gamisnya. Terdapat 2 hewan peliharaan yang akan menemaninya jalan-jalan sore ini. Kalau cinta ya ungkapin, jangan dipendam nanti sakit lagi. Apa hatimu gak sakit dipendam mulu? Sakit pastinya kan? Sok atuh ungkapin pada orang yang berhasil menarik perhatianmu. Zayan menatap ketiga sahabatnya yang terus saja mengganggunya. Siapa yang jatuh cinta anjir? Dari tatapan antum melihat Maryam yang diperiksa oleh dokter Syera mengatakan semuanya loh Zai. Tapi menurutku mendingan kamu pendam aja. Tunggu Maryam lulus lalu lamar dia di hadapan orang tuanya. Tapi boleh lo ungkapin sekarang biar nanti gak berharap lebih kaya baya kena cua waktu itu, sahut Rion. Ungkapin sekarang aja, takutnya Maryam di desa udah dijodohin sama kedua orang tuanya. Baya juga menyahut. Lelaki yang memakai celana hitam panjang dan kaos senada itu berdiri lalu menoyor ketiga sahabatnya satu persatu. Kalian ini padahal gue diam aja loh dari tadi. Kenapa malah bahas gue cinta sama tuh cewek? Gue cemas elah karena ulah gue dia harus pingsan dan gue takut kena taksir anjir. Kapan coba seorang Zai cemasin orang lain? Kita sahabatmu Zai. Aku sakit aja kamu be aja tuh. Tapi Maryam, wajahmu panik bener. Walaupun diam tapi terlihat dari ekspresimu. Dan masalah taksir, aku tahu kamu gak mempermasalahkan hal itu saking seringnya kamu. Kena, ucap Baya panjang lebar dibalas angguk setuju dari Rion dan Ryan. Dahlah, lo pada mendingan diam. Zayan memilih mengabaikan mereka dan kini dia kembali menatap Maryam yang terbaring di berangkar rumah sakit tengah dikerumuni oleh para sahabat juga dokter Syera. Tiba-tiba Hawa datang keluar dengan pandangan yang menatap lantai. Maryam udah siuman. Dia baik-baik aja kok kata dokter Syera. Cuman keningnya harus benjol, tapi nanti juga membaik. Zayan lega seketika. Bilangin ke sahabat lo itu gue minta maaf. Sumpah gue gak sengaja. Iya aku sampaikan Zai. Sebaiknya kalian pergi karena Maryam sudah aman bersama kami. Tunggu tapi itu anu. Zayan terlihat ragu untuk berkata. Masalah gue gendong Maryam jangan lo dan yang lainnya kasih tahu ya ke Maryam. Gue tahu dia pasti bakalan gak terima gue menyentuh tubuhnya. Hawa menggeleng. Kalau itu maaf aku dan yang lain gak bisa menyembunyikan rahasia. Kami udah lama bersahabat dan gak boleh ada rahasia. Zayan mengangguk pasrah toh pasti nanti dirinya dan Maryam akan saling menjauh dan canggung. Memangnya mereka dulu saling dekat. Tekeh. Ah gak asik gak ada satu pohon pun yang bisa aku panjat. Aku kangen manjat pohon sama makan buah langsung dari pohonnya. Karena gak ada pohon mangga dan rambutan cahaya mataharinya terlihat jelas. Mungkin ini alasan kenapa wilayah pesantren panas banget. Gak ada tempat berteduh karena semua pohon sudah ditebang. Aku jadi merasa bersalah karena ulahku para santri juga kena tidak bisa lagi meneduh di bawah pohon. Yulia berjongkok dengan bibir cemberut. Dia mengambil ranting lalu memainkannya ke tanah. Tok kamu sedih juga kan? Tokek itu bersuara. Kamu memang hewan peliharaan yang mengerti aku. Dan cupang ini aku akan kasih ke Mas Ubi biar dia aja yang urus agar kamu gak cemburu lagi. Tiba-tiba Hilda datang bersama dengan Anastasia sambil mendekap kitab ke dadanya. Assalamualaikum Kak Yulia. Waalaikumsalam. Mau kemana kalian berdua? Ke dalam ya. Jangan deh mendingan balik ke asrama. Kenapa?
Tanya Hilda dengan mata polosnya. Yulia berdiri lalu melipat kedua tangannya ke perut. Aku bilang gak boleh ya gak boleh. Soalnya ada Mas Ubi. Aku gak mau kalian berdua ketemu terus saling mengobrol. Tapi Hilda mau ketemu sama Umi bukan Bang Ikram, Kak. Tetap aja gak boleh selama gak ada aku. Balik ke asrama sana. Lihat bentar lagi azan. Maghrib anak perawan gak boleh keluar maghrib nanti dibawa sama kolor ijo. Kak Yulia percaya tahayul, celetuk Anastasia membuat Yulia berdecak kesal. Balik gak ke asrama. Besok aja ke dalamnya, jangan sekarang. Hilda yang memang anaknya selalu patuh apalagi ini pada penyelamatnya, mengangguk. Tapi Kak, kenapa Kak Yulia gak ke UKS? Aku dengar dari orang-orang katanya Kak Maryam pingsan kebenol bola sama Kak Zayan. Hah serius kamu Hil? Hilda mengangguk membuat Yulia seketika pergi setelah mengucapkan salam. Pantas saja sejak tadi dia menunggu kedatangan keempat sahabatnya mereka tidak ada. Saat dalam perjalanan ke UKS tiba-tiba Zayan dan ketiga sahabat terlihat. Segera ia menghentikan langkah kaki mereka. Lo sengaja nendang bola ke Maryam sampai dia pingsan. Wah parah lo Zai, kalau ada masalah jangan lampiasin ke orang lain dong. Apaan sih lo tiba-tiba datang gak ucapin salam malah langsung marahin gue Ren? Sahut Zayan tak terima. Lihat sekarang, lo tanpa bersalahnya malah membela diri. Udah jelas lo salah. Lo kan yang buat Maryam pingsan. Iya gue emang buat dia pingsan tapi gak sengaja elah. Gue juga udah minta maaf. Zayan ingin pergi karena dia belum mandi. Tapi langkahnya kembali ditahan saat Yulia merentangkan kedua tangannya. Lo harus tanggung jawab. Gue gak sengaja Yulia bukan disengaja. Iya Zayan gak sengaja kok Ning Barbar, maksudnya Ning Yulia, bela Ryan. Sebaiknya kamu pergi ke dalam. Gak baik loh mau waktu maghrib ibu hamil masih. Di luar rumah, ucap Baya dengan pandangan menatap ke tanah. Ustadz Ikram pasti nyariin kamu, sahut Rion. Wah kalian juga menyakiti sahabatku yang lain ya selain Maryam. Baya kamu juga sakiti perasaan gendis. Kalian para kaum Adam memang sukanya sakiti perasaan wanita.